Oke, di pertemuan kali ini kita akan lanjutin project kita. Nah, di sini kita akan bikin yang namanya password generator. Nah, password generator ini itu adalah sebuah project ya. Jadi ini ya, web generator password. Nah, proyek ini kita ngebuat yang namanya web generator password yang sederhana. Nah, di sini saya pakai CSS-nya itu pakai framework Tailwind ya. Jadi biar lebih cepat aja ya. Daripada pakai apa namanya CSS yang vanilla karena kelamaan ya kalau buat. Jadi aplikasi ini itu akan memungkinkan pengguna untuk menghasilkan kata sandi yang kuat dan aman dengan mudah. Nah, fitur utama dari si web generator password ini adalah yang pertama, kustomisasi panjang kata sandi, kemudian pilih karakter. Jadi kita bisa milih karakter seperti huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, kemudian ada tombol salin, yaitu kita akan nyediain tombol untuk menyalin kata sandi yang dihasilkan ke clipboard dengan mudah. Kemudian teknologi yang dipakai HTML, jelas ya, CSS, CSS-nya framework yaitu Tailwind, dan JavaScript untuk menangani logika dalam pembuatan kata sandi, termasuk manipulasi elemen DOM, dokumen oriented atau object model, dan interaksi pengguna. Kemudian proyek ini itu kita punya strukturnya. Yang pertama adalah index.html, kemudian ada style.css dan script.js. Nah, style CSS ini kelihatannya harus dirubah ini. Kelamaan. Oke. Oke, ini saya hapus. Stylenya saya hapus, kemudian saya save. Oke, seperti ini ya. Jadi kita cuma butuh dua ya, yaitu index.html dan script.js. Nah, berarti kita bisa lanjut ke codingannya. Oke, untuk indeks sendiri, saya ini nggak butuh. Saya butuhkan cuma ini, yaitu apa namanya, import Tailwind cdn. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya butuh yang namanya tampilannya, yaitu H1, password generator, kemudian ada label untuk panjang kata sandi. Nah, panjang kata sandi ini itu nanti berapa. Kemudian ada pilih karakter. Nah, pilih karakter ini ada banyak ya, yaitu huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, dan seterusnya ya. Kemudian ada hasil kata sandi. Hasil kata sandi ini adalah yang nanti kita dapatkan ya. Nah, dia itu bernilai read only, jadi dia itu nggak bisa di copy ya. Kalian hanya bisa ngopi di sini, yaitu button salin kata sandi. Jadi kalian nggak bisa edit atau apa di sini, nggak bisa. Soalnya dia itu pakai read only. Kemudian nanti akan ada notifikasi. Notifikasinya adalah alert. Alertnya itu nanti akan gimana? Yaitu berwarna hijau dengan teksnya itu green 800, dan dia itu rounded, dia itu melingkar ya, atau dia itu membulat ya, nggak lancip ya, kotaknya nggak lancip. Kemudian ini import custom script.js untuk logika pembuatan password generator. Lanjut ke codingannya. Nah, di sini kita bikin function get random karakter dengan di dalamnya ada parameter karakter, return karakter, char art, math floor, math random dikali karakter length atau panjang karakter. Kemudian kita bikin ini function generate password. Di atasnya ada function untuk ngebikin random karakter, dan di bawahnya ada function get generate password. Nah, di sini kita construct length atau panjangnya, construct use uppercase, use lowercase, use number, use symbol. Nah, ini ada simbol, kemudian ini untuk number, ini untuk apa namanya, angka huruf kecil, angka huruf besar. Nah, di sini kan ini untuk penjelasan lebih lanjut ya. Nah, ini ya perbedaannya. Kemudian ini let available karakter.
ketika kita itu punya semua, yaitu karakternya berkapital atau dia itu huruf kecil atau dia itu number atau simbol. Kemudian let password jika atau kok jika sih, for let i sama dengan 0, i kurang dari length, panjang dari length, i plus plus, yaitu kita nanti akan dibuatkan password plus minus plus sama dengan get random karakter available karakter, yaitu karakter yang kita centang tadi. Kemudian nanti akan dibuatkan dokumen get element by id password, value-nya password. Nanti di sini dia itu akan ditampilkan passwordnya. Kemudian ada function copy to clipboard, yaitu fungsi untuk construct password field, yaitu field yang di sini dokumen get element by id passwordnya. Kemudian password field nanti di select dokumen exe comment copy. Kemudian nanti akan tampilkan notifikasi ketika kita ngopi notifikasi kata sandi disalin ke clipboard. Notifikasinya class list remove hidden, jadi dia itu akan di hidden kalau kita itu belum ngopi ya, belum copy. Nah, setelah kita kita copy, sembunyikan notifikasi 2 detik. Jadi 2 detik setelah kita copy, dia itu akan ke hidden lagi. Ya kan? Set timeout 2000 ya. 2000. Berarti dia itu 2 detik. Kemudian ada dokumen get element by id generate add event listener, klik generate password. Kemudian dokumen get element by id copy add event listener, klik copy to clipboard. Oke, jadi ini untuk ikannya cukup sederhana sih sebenarnya. Kita bisa ke hasilnya ya. Oke, untuk sini itu dia akan nanti seperti ini. Kita contoh di sini ada 12. Saya nggak mau 12, saya maunya 5. Terus kemudian hurufnya itu cuma huruf besar dan angka. Nanti hasilnya itu seperti ini. Terus kemudian kalau saya inginnya itu huruf kecil, kemudian ada angkanya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, di sini itu saya nggak bisa nambahin ya, atau ubah-ubah ya, di sini nggak bisa. Kemudian kalau saya inginnya itu huruf kecil dan simbol, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian salin kata sandi. Nah, salin kata sandi kita tinggal di sini. Kita bisa copy dan paste di sini untuk tahulah apa dia itu bekerja nggak sih salin kata sandi ini. Nah, ini bisa. Oke, ini kembali lagi ya 12, kemudian menghasilkan kata sandi. Nah, seperti ini. Dia akan dibuatkan random password seperti ini. Ya, cukup sederhana ya codingannya. Mungkin pembahasan tentang web generate password mungkin sampai sini aja ya. Setelah ini mungkin saya akan bikin project yang bisa ngecek kamu itu pakai laptop apa, terus kemudian dia itu punya prosesor apa, punya RAM berapa, dan sebagainya. Saya akan buat setelah ini. Jadi ya ditunggu aja ya projectnya akan dibuat. Oke, mungkin cukup sampai sini ya untuk pembahasannya tentang web generator password. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.